Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan kami Exelis Indonesia dalam sharing singkat tentang pelayanan pelanggan. Kali ini kita fokus pada sikap empati kepada pelanggan. Kami mulai dari sebuah cerita yang saya alami sendiri ya saat saya datang di sebuah klinik di daerah Jakarta Selatan. Tentu ini karena ketertarikan saya atas tawaran diskon. Lumayan loh 30%. Nah, saya pasti dong ya senang ya. Saya benar-benar senang karena nilai diskonnya yang tidak biasa. Saya sudah membayangkan dapat diskon 30% yang selama ini nggak pernah saya rasakan ya. Namun teman-teman semuanya saat tiba di klinik, keadaan menjadi berbeda. Informasinya adalah diskonnya hanya 15%. Ini nilainya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bagi saya selisih 15% itu sangat menjadi pertimbangan yang matang gitu ya. Jadi lumayanlah hati saya seperti ada ganjalan gitu. Padahal sebelum saya datang ke klinik saya sudah konfirmasi terlebih dahulu apakah benar diskonnya 30% dan mereka menjawab iya benar, sehingga saya langsung berangkat ke klinik tersebut. Kecewa iya, pasti saya kecewa, siapa yang tidak ya. Walaupun saya coba mengendalikan diri saya nggak perlu emosi gitu. Tapi niat saya adalah membatalkan appointment. Ya, mereka tidak melepaskan saya begitu saja. Jadi beberapa petugas menghampiri saya datang gitu ya, mencoba memberi penjelasan dan mencoba juga menenangkan saya, yang tampak memang di ekspresi wajah saya dan nada-nada yang saya gunakan saat berkomunikasi itu adalah nada-nada yang ya dingin, kurang bersahabat gitu. Tapi setelah beberapa kali mencoba, sayangnya mereka tidak berhasil. Nah, setelah kami melalui menit-menit yang cukup menantang teman-teman ya, kenapa menantang? Karena komunikasi kami tidak produktif begitu ya, punya dua teori yang berbeda di antara kami. Saya punya teori sendiri, mereka punya teori sendiri. Untuk itu komunikasi kami rasanya terputus, communication change-nya itu sudah terputus, jadi udah nggak nyambung gitu. Dan mungkin saja ya ini ada seseorang mendengar dari dalam dan akhirnya dia muncul ya, petugas lainnya. Yang ini berbeda teman-teman semua, dari raut wajahnya, cara dia tersenyum, cara dia memandang dengan matanya gitu ya, penuh rasa kepedulian gitu. Nah itulah saya merasakan, nah ini beda nih, ini petugas yang ini memang tidak seperti yang lainnya. Apa yang berbeda nanti mari kita pelajari ya. Nah yang bersangkutan nih, petugas tersebut selain minta maaf ya, beliau mengungkapkan dengan pemahamannya terhadap situasi saya itu dengan tepat. Apa yang tepat teman-teman? Ada dua hal yang sangat diperhatikan ya. Berikut ya kurang lebih kalimatnya. Pasti ibu tidak nyaman ya, karena informasi yang kami sampaikan tidak sesuai dengan promo yang kami tawarkan hari ini begitu, saat ini, kira-kira seperti itu. Jadi dua hal sudah disentuh olehnya. Pertama adalah yang bersangkutan atau petugas tersebut memiliki pemahaman terhadap emosi saya dari ungkapan kalimat pasti ibu tidak nyaman ya. Nah itu kan usahanya untuk menyentuh emosi saya teman-teman. Dan yang kedua, beliau ini paham terhadap pokok permasalahan yang saya hadapi dan ditunjukkan dengan kalimat informasi yang kami sampaikan tidak sesuai dengan promo yang kami tawarkan saat ini. Inilah teman-teman, sikap empati yang bisa kita tiru ya. Selain memahami permasalahannya, kita juga memahami emosi pelanggan dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini dia. Kita fokus terhadap sikap empati dalam bentuk kata-kata. Ini tentu ya didukung oleh ketulusan. Itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Ketulusan gitu, ekspresi wajah kan. Kalau hatinya tulus pasti otomatis ekspresinya pun akan keluar ya. Dan didukung dengan dua pernyataan atau dua sentuhan tadi. Yang pertama adalah sentuhan permasalahannya dan yang kedua adalah sentuhan dari emosinya. Lalu apa yang menjadi masalah dari petugas sebelumnya? Padahal mereka pun minta maaf ya. Mereka pun paham tentang masalahnya. Namun mereka tidak memahami emosi saya. Mereka fokus pada diskon yang berlaku saat ini 15%
Untuk diskon 30% sudah tidak berlaku lagi gitu. Mungkin saja berlaku nanti bulan depan, bulan seterusnya gitu ya. Jadi sesuatu yang kurang di dalam komunikasinya yaitu pahami bahwa sekarang saya tidak nyaman. Nah, dalam kalimat petugas yang sebelumnya tidak menunjukkan pemahaman terhadap emosi saya, hanya fokus pada permasalahannya. Sikap empati yang kita tunjukkan berperan teman-teman sangat signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Bagaimana mungkin pelanggan percaya kepada kita jika kita tidak paham kepada mereka? Betul? Ya, sekali lagi pernyataan yang perlu kita renangkan adalah bagaimana mungkin pelanggan percaya kepada kita jika kita tidak paham kepada mereka. Nah, inilah sebenarnya salah satu kunci sukses kita untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.